Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Isnaini dengan NIM E2A021331. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis uji regresi menggunakan aplikasi SPSS. Eh, yang pertama, sebelum kita melakukan beberapa jenis uji regresi menggunakan aplikasi SPSS, kita harus menyiapkan kuesioner skala Likert terlebih dahulu seperti yang ada di gambar ini. Apa itu kuesioner skala Likert? Kuesioner skala Likert yaitu kuesioner dengan 5 penilaian, yang mana ya artinya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelah kita membuat kuesioner skala Likert ini, kita menyebarkannya kepada orang-orang dan kita akan mendapatkan data. Setelah kita mendapatkan data, kita menginputnya di aplikasi Excel seperti ini. Nah, dari kuesioner yang saya buat ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang jika kita akan melakukan uji validitas caranya, yang pertama, kita kopikan dulu ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini tadi variabel X-nya sudah saya kopikan dan paste-kan di aplikasi SPSS, tinggal variabel Y-nya. Kita blok, lalu kita klik copy. Kemudian kita salin di aplikasi SPSS. Nah, ini kita jika ingin merubah tulisan var-nya ini menjadi variabel Y, kita klik variabel view. Kita rubah menjadi Y1, kemudian Y2, kemudian Y3, Y4, dan seterusnya. Kemudian kita klik data view lagi. Nah, setelahnya yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan uji validitas? Yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, karena ini ada dua variabel, kita akan menguji variabel X terlebih dahulu. Jadi yang kita pindahkan ke kotak sebelah kanan itu yang variabel X dulu ya. Nah, kita pindahkan seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil melakukan uji validitas terhadap variabel X. Kita sekarang buka konsep dasar terlebih dahulu. Apa itu kriteria pengujian? Kriteria pengujian uji validitas. Uji validitas itu sendiri ya dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, nilai R tabelnya ini bisa didapat 0,334, didapat dari tabel yang telah saya cari dari Google ini. Distribusi nilai R tabel uji validitas begitu, nanti pasti akan muncul. Terus kita kan ada 35 sampel, jadi kita menggunakan nomor 35, berarti 0,334. Benar ya, 0,334. Sekarang kita lihat nilai R hitungnya. R hitungnya ini bisa kita lihat 0,391, 0,529, 0,385, 0,461, dan seterusnya. Berarti ini lebih dari 0,334. Berarti bisa dikatakan uji validitas ini berhasil atau valid. Kemudian jika menggunakan cara kedua, melihat nilai signifikasinya, atau menggunakan p-value, jika lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan valid. Nah, ini nilainya lebih besar daripada 0,05 semua, berarti ini bisa dikatakan datanya valid ya, teman-teman. Kemudian, sekarang kita akan melihat hasil dari uji validitas variabel Y, karena tadi kan ada dua variabel. Nah, ini sudah saya uji terlebih dahulu. Ini nilai R hitungnya ini lebih besar daripada R tabelnya semua ya, berarti ini bisa dikatakan valid juga. Setelah itu, kita akan melakukan uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Kita klik analyze, lalu kita klik skill, kemudian kita klik reliability analyze, kemudian kita pindahkan kolom X-nya ke sebelah kanan karena kita akan menguji variabel X terlebih dahulu. Lalu jangan langsung kita klik OK, kita klik statistik terlebih dahulu.
Lalu kita klik scale if item delete. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan barusan ya. Kita sekarang buka konsep lagi. Kriteria pengujian uji reliabilitas dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, ini nilai Cronbach's alpha-nya 0,64, berarti bisa dikatakan valid ya teman-teman. Nah, ini kan baru variabel Y. Kemudian kita melihat hasil dari uji reliabilitas variabel itu, maaf, itu variabel X, ini variabel Y yang telah saya lakukan. Nah, ini nilai Cronbach's alpha-nya 0,069, berarti lebih dari 0,6, berarti bisa dikatakan data ini valid juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji asumsi klasik atau uji normalitas. Nah, sebelum melakukan uji asumsi klasik ini, kita harus menggunakan data dengan ada dependen dan independennya. Maka kita tidak bisa menggunakan SPSS kita tadi. Kita keluarkan lebih dahulu. Kemudian kita buka SPSS lagi. Sekarang kita salin data yang ada independen dan dependennya. Saya sudah siapkan data sendiri. Nah, ini dia. Lalu kita kopikan, kemudian kita pastekan di aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita ubah var-nya ini di variable view. Ini menjadi X1, kemudian X2, dan Y ya. Lalu labelnya juga kita ubah menjadi motivasi. Minat dan prestasi. Seperti yang ada di Excel. Motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian kita klik data view lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Bagaimana caranya? Kita klik analyze terlebih dahulu, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, ini variabel independennya kita isi dengan variabel X ya. Kemudian variabel dependennya ini kita isi dengan variabel Y. Kemudian jangan langsung kita klik OK, kita klik statistik terlebih dahulu. Kemudian kita klik collinearity ini, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik plot. Kemudian kita pindah ini, di mana Y ini reset ini, kemudian X-nya ini kita isi dengan zipred. Jangan lupa kita klik histogram dan normal probability, lalu kita klik continue. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik unstandarized, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, lalu kemudian ini adalah hasil dari uji asumsi klasik yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita akan melihat konsep lagi, di mana uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5 dan juga sebaliknya. Jika tingkat signifikasinya kurang 0,5, maka dikatakan tidak normal ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan histogram. Kita lihat hasil dari SPSS-nya tadi, histogramnya ini berbentuk gunung atau seperti ini, itu bisa dikatakan normal. Karena dari video-video yang telah saya lihat atau dari pengalaman saya, jika membuat ini uji normalitas ini, jika seperti ini, itu jika dilihat dari histogramnya bentuknya seperti ini, berarti bisa dikatakan normal. Kemudian yang kedua, kita akan melihat p-plot-nya. Yaitu p-plot, kita lihat ini. P-plot itu ini ya teman-teman. Nah, p-plot ini dikatakan normal atau valid jika titik-titiknya ini berada tidak jauh dan mengikuti garis diagonal ini. Nah, ini kan bisa kita lihat ini garisnya ini, titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya. Berarti ini bisa dikatakan normal ya. Kemudian kita akan mengetes atau menguji tes Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita buka SPSS tadi, lalu kita klik REST, lalu kita klik Analyze,
kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legacy, kemudian one sample case. Nah, ini yang kita pindah ke variabel sebelah kanan itu yang under standard ini. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil dari Kolmogorov-Smirnov-nya ini dengan nilai signifikasinya 0,200. Nah, jika kita melihat kita melihat kriteria pengujiannya, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka itu valid. Nah, itu tadi kan 0,200 berarti bisa dikatakan valid. Yang kedua, kita akan melakukan uji multikoliniaritas. Caranya bagaimana? Sudah kita lakukan tadi dengan cara ini. Hasilnya ini tadi. Nah, ini hasilnya ini tadi. Kalau kita lihat konsepnya dulu, jika VIF-nya di bawah 10 dan toleransinya kurang dari 0,1, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, kita lihat dari hasil SPSS-nya ini di bawah 10 dan kurang dari 0,1, maka bisa dikatakan ini terjadi multikoliniaritas ya. Lalu kemudian kita akan melakukan uji heteroskedasititas, di mana jika 0 menyebar ke bawah, atas, dan menyebar, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Kita lihat dari hasil SPSS-nya. Ini nolnya ini menyebar, atau titik-titiknya ini menyebar, berarti tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji regresi berganda, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan data dulu di SPSS. Ini sudah saya siapkan datanya. Nah, data ini saya input dari ini, dari Excel yang sudah saya copy dan saya pastekan di SPSS. Kemudian setelah saya pastekan, kita ubah var-nya ini. Ini sebelum ini tulisannya var1, var2, dan var3. Kita ubah menjadi x1, x2, dan y. Kemudian setelah itu kita klik variable view. Nah, ini kita klik labelnya dan kita ubah sesuai yang ada di Excel tadi, yaitu motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian kita klik data view lagi. Yang pertama kita akan melakukan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi secara bersamaan. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, kemudian variabel independennya kita isi dengan X-nya, dan kemudian variabel dependennya kita isi dengan Y. Kemudian kita klik OK, cukup simpel ya. Kemudian ini sudah ada hasilnya. Lalu sekarang kita akan menginterpretasikan hasilnya. Kita buka konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasar uji T-nya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. T tabelnya itu sendiri didapat dari rumus ini ya. N-nya itu jumlah sampel dan K-nya itu jumlah X-nya tadi ada 2. Jadi kurangi 1 jadi 3. Nah, ini hasilnya ini bisa kita lihat dari T tabel. T tabel ini 35, jadi hasilnya 2,0369. Nah, dari hasil SPSS tadi, kita dapat melihat nilai signifikasinya 0,318 itu lebih besar daripada 0,5. Dan T hitungnya itu, T hitungnya bisa kita lihat kurang dari 2,069 tadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh X1 dan Y. Kemudian
Yang pengujian kedua, eee, kita akan membahas pengaruh X2 terhadap Y. Nah, bisa kita lihat ini hasil signifikasinya 0,97 itu lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya ini kurang dari 2,03 ini. Berarti bisa dikatakan bahwa tidak berarti terdapat pengaruh antara X2 dan Y. Kemudian kita akan melakukan uji F. Caranya dengan melihat ANOVA-nya. Nah, kita lihat konsep dasarnya dulu. Uji F ini jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika kita akan membahas tentang uji F. Uji F-nya itu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 atau F hitungnya kurang dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05 atau F hitungnya F kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel Y. Nah, F tabelnya itu kita dapat dari rumus ini. N-nya itu jumlah sampelnya tadi, dan K-nya jumlah X-nya tadi didapatkan hasil 3,29. Bisa kita lihat dari tabel uji F itu sendiri. Nah, setelah dilihat dari tabel, kita dapatkan hasil 3,29. Sekarang kita buka hasil dari SPSS tadi. Dan berdasarkan output yang telah dicoba ini, diketahui bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,600, di mana 0,600 itu lebih besar daripada 0,05 dan nilai F hitungnya 0,518, di mana lebih besar daripada F tabelnya sendiri. F tabelnya itu tadi ada 3,29. Nah, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian yang terakhir kita akan menguji koefisien determinasi dengan kita melihat model sumarinya. Berdasarkan uji yang telah kita coba, berdasarkan output ini dapat diketahui bahwa nilai R square-nya sebesar min 0,029. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 2,9%. Sekiranya itu dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan karena sedang sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.